Assalamualaikum, halo Sobat Jam Berita. Hari ini kami kembali hadir ke hadapan Anda. Mungkin bagi Anda yang buka-buka media sosial, lihat media online, ataupun juga yang bukan online, belakangan ini ada viral seputar sedikit kisruh ya, seputar Bank Syariah. Tapi kabarnya udah damai. Nah, hari ini kita coba berbicara seputar Bank Syariah dengan tentunya narasumber yang kompeten di bidang itu. Siapa dia? Dia adalah Dr. Robiatul Adawiyah. Dia teman saya sih. Dia udah lama gak ketemu ya? Iya. Berapa lama, Bi ya? Tahun 2003-2004? Iya, 2005 lah. 2005 ya. Besok nggak ketemu-ketemu lagi. Walaupun dulu sering diskusi. Ya. Saya barusan ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Saya panggil Ibu Dokter ya. Nanti saya dimarahin mahasiswanya. Bi ya, Ibu Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih nih udah mau hadir di sini. Pasti sibuk dan kabarnya kemarin baru dapat sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Oke, ya selamat dan ya Ibu kan tahu kan kemarin kan ada viral masalah Bank Syariah itu kan dan kabarnya udah damai. Tapi kan kita masyarakat awam kan pasti bertanya-tanya lah. Dalam benak masyarakat awam kan sering bilang bahwa ya mirip-mirip aja itu Bank Syariah dan bukan syariah, cuman beda istilah aja gitu kan. Yeah. Ada bagi hasil, ada istilah bunga dan sebagainya. Nah, sebenarnya nih perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan bukan Bank Syariah apa sih sebenarnya yang paling mendasar? Bank Syariah. Kalau istilah yang di Indonesia itu Bank Syariah. Nah, ya. Beda mendasarnya apa sih dengan Bank Syariah dengan bank konvensional. Iya. Oke. Jadi sistem perbankan di Indonesia itu kan menganut dua sistem operasional perbankan. Iya. Ada sistem konvensional, ada sistem syariah. Iya. Kalau sistem konvensional itu yang lebih dulu ya kalau di Indonesia ya, dia menganut sistem bunga. Nah bedanya kalau dengan yang syariah nih yang baru-baru viral ini ya kalau syariah kan dia menganut sistem bagi hasil. Iya. Nah di mana bedanya? Kalau bunga itu sebenarnya imbalan jasa ya atau harga yang harus dibayar bank ketika misalnya ada nasabah menyimpan uang di bank, berarti kan bank memberi imbalan jasa. Iya. Ya, atau ketika misalnya nasabah pinjam uang di bank, berarti dia yang harus bayar jasa ke bank gitu ya. Itu sistem bunga. Artinya dia ada harga lah yang harus dibayar ketika dia memakai jasa perbankan. Tapi kalau misalnya di bank syariah, dia tidak menganut sistem riba. Tapi dia menganut sistem bagi hasil atau kalau bahasa lain itu untung rugi. Jadi kalau bagi hasil tadi, kalau sistem riba tadi, kalau kita pinjam uang di bank dari awal sudah dipatok sekian, mau keadaan kita dalam keadaan usaha kita untung atau rugi tetap segitu gitu ya dari awal udah dipatok. Tapi kalau di bank syariah, kalau misalnya usahanya untung ya sama-sama untung. Kalau dia rugi berarti akan ada penyesuaian ya sama-sama rugi antara nasabah dengan banknya gitu ya. Jadi istilahnya kalau bahasa pepatah itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah itu yang secara sederhana terlihat dari antara sistem operasional bank konvensional dengan bank syariah. Oke gini, gitu. Kita contoh aja misalnya saya minjam duit 100 juta ke bank syariah. Nah bagaimana tuh bedanya dengan bank konvensional? Nah kalau misalnya di bank konvensional kita pinjam uang, nanti dia sudah dari awal udah patok bunga sekian kan, patok bunga sekian selama sekian tahun. Terus kalau misalnya kita telat bayar kan ada namanya bunganya nambah lagi gitu kan dari pokoknya tadi. Nah kalau di sistem bank syariah kita akan ditawarkan beberapa akad. Karena di bank syariah itu tidak hanya akad simpan pinjam saja yang ada di sana, ada banyak. Jadi ada akad istilahnya, atau kontrak kalau bahasa konvensionalnya. Jadi di akad itu ada namanya akad penyimpanan itu misalnya wadiah istilahnya ya. Karena kan dia dari hukum Islam, jadi istilah-istilahnya banyak istilah Arab. Ada wadiah, titipan, ada sistem yang kita nitip. Kalau di bank konvensional namanya titipan berjangka. Nah kalau di bank syariah itu namanya mudorobah ya. Jadi kita nyimpan sekaligus nanti uangnya bisa dikelola oleh bank. Begitu, deposito. Iya. Artinya agak-agak mirip, tapi sistemnya itu bedanya. Kalau misalnya kita di bank konvensional tadi hanya simpan pinjam, kalau di syariah itu banyak. Selain dia simpan atau akad pinjaman, ya kalau pinjaman itu istilahnya qard ya. Qard ya. Atau kalau misalnya bisa juga dengan akad
jual beli ada juga. Oke. Nah kalau murabahah itu jual beli ya. Jadi sistemnya tidak hanya simpan pinjam saja, ada akad kerjasamanya ditawarkan seperti mudharabah atau musyarakah, atau misalnya dengan akad jual beli seperti murabahah atau salam atau istisna. Itu jadi sistemnya, jadi bank itu seperti ini. Kita pengen punya motor nih, nggak punya uang, kita datang ke bank syariah. Nah sistemnya bank syariah akan beli motornya dulu, ya. Lalu nanti dia jual dengan harga sekian ya dia beli. Nanti dia jual. Ya kita misalnya aja harganya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya ya. Nanti dia jual lagi ke kita dengan harga sekian. Nah itu disebut di dalam akad kalau sistem murabahah. Disebut. Jadi dalam sistem murabahah itu akad jual beli di mana penjual akan menyebutkan harga pembelian ditambah dengan harga keuntungan secara jelas dalam transaksi, dalam akad kontraknya itu. Disebutkan. Harus disebutkan. Atau misalnya berapa tahun sistem pembayarannya gitu ya. Lalu bagaimana tata cara itu harus disebut semuanya dalam kontrak, termasuk kita misalkan aja nggak apa misalnya harga motor 10 juta ditambah jasa dan lain sebagainya jadi misalnya 20 juta misalnya gitu ya. Dalam jangka sekian tahun misalnya. Nah itu sistem ya itu murabahah itu sistemnya. Jadi dia bank itu tidak menyimpan. Nggak disebutkan begitu ya? Ya kalau bank konvensional kan hanya kita pinjam uang saja. Ya akadnya kita minjam uang di bank, nanti kita beli saja gitu ya. Tapi kalau di bank syariah, akadnya salah satu akad yang ditawarkan itu ya akad yang pembelian tadi. Jadi bank itu menjual barang ke kita dengan harga sekian. Jadi dia akan, kalau di sistem akad murabahah ya, dia akan menyebutkan di kontraknya itu dia bank membeli dengan harga sekian, lalu dia akan jual ke kita dengan harga sekian dan sistem pembayarannya sekian tahun misalnya. Itu akad murabahah. Jadi jelas di dalam kontraknya berapa pembelian, berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank. Nah misalnya nanti di tengah jalan misalnya waktu dia pembayaran tadi ternyata misalnya nasabahnya mengalami penurunan kemampuan misalnya. Dia bisa mengajukan ke bank minta diberi keringanan. Ada itu dalam sistem bank syariah itu ada yang seperti itu. Bisa ya? Iya gitu bisa. Ya? Atau misalnya di akhir pembayaran misalnya nasabahnya bangkrut misalnya ya. Nah itu dia bisa saja minta perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Artinya lebih fleksibel sebenarnya kalau di bank syariah. Jadi yang kelebihan selama ini kan orang tahu kan kelebihan pembayaran itu kan sebagai bunga. Ya kalau di itu bank konvensional bunga. Tapi kalau di bank syariah itu karena dia banyak akadnya. Ya kalau dia di sistem murabahah itu namanya margin. Keuntungannya tadi ya. Kalau misalnya dia di ijaroh, akadnya ijaroh sewa menyewa, jadi bank akan membeli barang dan menyewakannya ke kita. Ya. Meskipun pada akhirnya nanti bisa saja dalam transaksi tadi, dalam perjanjiannya kita nanti di akhir pembayaran barang itu nanti diserahkan lagi bank sama kita. Artinya akadnya itu macam-macam kalau di bank syariah. Ya dari segi akadnya saja dia bervariasi, tidak hanya simpan pinjam saja. Ada simpan pinjam, ada jual beli. Ada jual beli juga, ada akad pembiayaan bersama, namanya akad syirkah dan lain sebagainya. Nah itu di antara perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Nah satu lagi yang utama adalah antara bank syariah dengan bank konvensional itu, kalau bank syariah itu dia hanya akan menerima yang baik. Dan akan memberi yang baik. Artinya gini, dia hanya menerima modal ya dari masyarakat atau dari lembaga, itu dari lembaga yang tidak bertentangan dengan syariah. Ya, dan akan menyalurkannya juga pada lembaga yang tidak bertentangan dengan syariah. Artinya lembaga keuangan syariah baik itu koperasi atau perbankannya tidak akan memberi pembiayaan kepada lokalisasi, prostitusi atau perjudian, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah ini sebenarnya saya mau memperdalam tadi yang soal kata-kata tadi ya, tapi tadi yang Ibu bilang tadi masalah apa tadi, masalah sumber. Kan banyak sekarang ini kan bank-bank syariah yang awalnya itu bank konvensional gitu. Jadi orang menganggap ada klaim itu kan dia bukan bank syariah murni, karena kan istilahnya induknya itu adalah bank konvensional, itu sumber dananya dari bank konvensional itu juga gitu. Induknya. Nah itu menyikapi seperti apa itu gitu? Jadi seperti ini. Di Indonesia ini kan yang lebih dulu eksis itu bank konvensional. Ya, bank syariah itu muncul belakangan seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk menerapkan hukum Islam itu secara utuh gitu kan, termasuk dalam urusan ekonomi. Nah, karena untuk membentuk lembaga keuangan syariah itu kan tidak mudah ya, butuh modal yang banyak, butuh sistem dan prasarana. Maka ulama kita Indonesia itu jalan pertamanya itu adalah dia lebih menyesuaikan dulu dengan keadaan. Tapi keadaan yang ada itu lebih eksis adalah bank konvensional, maka ada kaedah di MUI itu dalam kajian tentang ekonomi, ada asas hukumnya itu tafrik halal an haram. Jadi ketika misalnya kalau dulu
kalau antara halal dengan haram itu ketika bercampur, itu kan dimenangkan yang haram, berarti diharamkan semua. Tapi dalam ekonomi syariah, ketika kita ingin membangun ekonomi syariah di Indonesia, di mana yang eksis duluan adalah ekonomi konvensional dan kita tidak punya sistem dan lain sebagainya, maka yang harus ada itu adalah kita membedakan, menyesuaikan diri. Jadi memisahkan. Ada namanya konvensi satu atap ya. Dia bank konvensional, tapi kalau ingin membentuk usaha syariah, ingin ada usaha syariah punya unit usaha tersendiri. Modal mungkin dari bank konvensional, tapi dalam pengelolaan yang bank unit syariahnya itu tidak boleh bergabung dengan bank induknya gitu, artinya terpisah gitu. Tapi memang modal awalnya mungkin tetap dari bank induknya karena mungkin itu tadi, karena keadaannya kita memang kondisinya memang tidak memungkinkan kalau yang memang benar-benar berdiri dari syariah dari awal gitu. Artinya kan ya kesimpulannya yang penting dipisah prosesnya itu antara halal dengan haram itu jelas juga. Artinya kan ini kita berikan pemahaman kepada masyarakat walaupun mungkin ada bank-bank baru yang induknya adalah bank konvensional, tapi kalau dia udah berlabel bank syariah maka masyarakat harus percaya bahwa memang itu mekanisme dan sistemnya pasti pakai syariah. Mungkin yang selama ini terjadi seperti ini karena kita kan kekurangan sumber daya juga ya. Kebanyakan kalau yang konvensi satu atap itu bank konvensionalnya lebih dominan. Jadi ketika dia buka syariah itu kadang-kadang namanya saja. Nah itu yang sekarang itu lagi ditekankan sama DSN MUI. Supaya seperti ketika itu ada? Ada kadang-kadang. Ada hanya pakai nama syariah saja? Kayak tadi ya, dia minjam misalnya, dia pinjam uang harusnya kan ketika misalnya nasabahnya tidak mampu bayar, dia mengajukan misalnya perpanjangan waktu atau ada toleransi keringanan. Nah kalau yang konsepnya bank syariah kan kalau memang nasabahnya mengalami penurunan ya ada toleransi sebenarnya. Tapi kalau yang bank yang tidak punya toleransi dia jual ambil aja agunannya. Sebentar. Tarik saja agunannya. Memangnya untuk pakai nama label bank syariah atau syariah itu nggak melalui izin atau pemerintah? Pasti izin. Tapi tetap ada aja yang bandel gitu ya. Ya makanya yang keseringan terjadi selama ini ada kesan bahwa apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Operasional sama saja. Padahal itu tadi dalam praktiknya masih ada saja. Bank syariah yang lebih dominan adalah gaya konvensionalnya. Padahal beda antara konvensional dengan makanya dibentuklah Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi penerapan fatwa-fatwa MUI itu di lembaga keuangan syariah masing-masing gitu. Jadi satu lembaga kayak bank syariah itu minimal ada 2 atau 3 DPS yang memang mengawasi bahwa memang di situ sesuai dengan fatwa DSN MUI. 2 atau 3 orang? DPS-nya. 2 atau 3 orang dalam satu lembaga. Satu lembaga, baik bank ataupun koperasi gitu ya? Kalau misalnya kayak bank syariah misalnya agak besar gitu kan 3 ya. Kalau kayak koperasi ya 2 minimal gitu. Jadi emang kita ini sebenarnya sedang membangun ekonomi syariah. Jadi memang kasus yang pengusaha Yusuf Hamka itu memang sedikit menimbulkan menjatuhkan kesannya merusak malah ribet dengan bank syariah kok bukan malah membantu kan kesannya begitu. Padahal pada akhirnya kan itu hanya sedikit miskomunikasi saja karena saya baca itu dia ada sindikasi ya. Jadi kerjasama dengan beberapa bank yang salah satunya bank yang murni itu tadi bank syariah, yang lainnya adalah unit usaha syariah dari bank-bank pembangunan daerah. Nah untuk dia melunasi itu kan tentu ada kesepakatan dari bank-bank yang 7 ini, tidak hanya satu bank saja. Jadi butuh waktu ya, itu aja masalahnya. Nah, makanya akhirnya kan bisa diselesaikan secara damai. Gitu. Tapi memang kata Ibu tadi memang nggak untuk kemungkinan ada memang bank-bank yang labelnya memang syariah, tapi memang melanggar ya aturan syariah itu memang ada ya. Masih ada. Makanya kedepannya ini kayak kita kemarin kan yang tes DPS MUI itu segitu ketatnya itu ya. Karena kami itu kayak yang di UIN saja itu ada hampir 20 orang yang ikut, itu yang lulus hanya sekitar 9 orang. Karena sistemnya itu dia pakai nilai. Kalau cukup nilai gugur, setiap tes itu gugur gitu. Meskipun yang ikut tuh dokter ekonomi, orang-orang yang ahli ya, tapi memang MUI sekarang memang sedang membangun ekonomi syariah itu di Indonesia. Jadi memang dia pengen punya komitmen yang kuat di sana. Gitu. Jadi itu tadi ya, bagaimana SIM syariah tadi, bagaimana lembaga-lembaga keuangan tadi tidak hanya pakai label syariah, tapi juga harus betul-betul menjalankan harus murni syariah. Saya pengen lebih ke contoh praktis lagi lah. Tadi kan udah dibilang kalau misalnya kita membeli tadi kan bahwa ya di awal udah ditekankan harga belinya sekian. Kalau dengan murabahah ya. Jual beli. Nah, kalau kita minjam uang, itu gimana kalau yang murni peminjaman ya, itu istilahnya kalau di akar syariah itu
atau ada juga qardul hasan, jadi pinjaman. Dia namanya kita minjam, ya. Kalau sistem di hukum Islam itu kan ada istilah apa ya? Bukan istilah, ada firman Allah wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu apa? Riba itu adalah tambahan yang haram, ya, tambahan yang haram baik dalam jual beli ataupun dalam utang piutang. Jadi dalam tidak hanya dalam utang piutangnya kita minjam uang, terus uangnya berbunga, misalnya itu yang namanya riba. Tapi di Islam jual beli pun ada juga yang ada ribanya. Ya, misalnya gini, di dalam hadis kalau misalnya kita menukar korma, kita sistem barter kalau dari zaman dulu ya. Barter misalnya cawan punya korma sekarung, saya punya korma sekarung, ya. Tapi beda kualitas itu tidak boleh dibarter, tidak boleh dijual. Jadi caranya supaya bisa dijual ya di barter seperti itu saya jual dulu punya saya baru beli yang punya cawan gitu sistemnya. Jadi kalau misalnya saya tukar pada saat itu, itu jadi riba dia. Dengan beda kualitas ya? Beda kualitas dan kuantitasnya. Meskipun dia sama-sama sekarung, tapi kan tidak tahu nih kualitas seperti apa, kuantitas. Jadi dalam Islam itu memang harus jelas. Dalam konteks meminjam uang ke bank, yang kita tahu kan kalau kita ke bank konvensional, misalnya minjam uang 10 juta kan bisa berbunga jadi berapa. Nah, kalau minjam di bank konvensional kan tetap ada tambahannya juga kan. Nah, masyarakat awam kan mengatakan ya itu kan beda istilah aja, di konvensional bilang bunga, di ini ada tambahan ada margin. Nah, itu bedanya di mana sebenarnya gitu? Jadi sama seperti ini ya, mungkin saya ilustrasikan. Ketika kita misalnya disajikan makanan yang dari ayam misalnya misalnya semur ayam. Ini ayam yang satu disembelih secara Islam, yang satu hanya dipotong begitu saja sama non muslim. Dia sama-sama ayam. Tapi prosesnya itulah yang membedakan, yang menyebabkan yang satu menjadi halal, yang satu menjadi haram. Jadi kita sebagai seorang muslim tuh ya tahu bahwa memang dalam ajaran Islam itu ada nilai-nilai tertentu sehingga yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan itu adalah dalam prosesnya. Memang outputnya sama-sama yang makanan dari ayam, tapi prosesnya itulah yang membedakan menjadi halal dan haram. Berarti pertama kan bedanya akad. Akadnya kan ada. Ya, bedanya akad, terus profit orientednya juga beda. Islamiah. Jadi coba kalau misalnya kita contohkan dalam hal teknisnya, misalnya kita minjam uang 10 juta, kalau di bank konvensional dia sistem perhitungan seperti apa? Bunganya kan udah ditetapkan dari awal. Misalnya kita minjam 10 juta, bunganya sekian persen selama berapa tahun gitu ya. Artinya mau nasabahnya dalam keadaan mampu atau tidak mampu ya segitulah sampai akhir gitu. Tapi kalau di bank syariah, kalau di bank konvensional, bank konvensional, kalau di bank syariah, kalau kita minjam dengan sistem murabahah tadi, ada penurunan kemampuan oleh nasabah untuk membayar misalnya, dia bisa mengajukan ke bank bersangkutan ada keringanan. Bisa ya? Bisa di bank syariah. Atau misalnya gini, kita nasabah yang selalu tepat waktu mau bayar, tiap kali pembayaran kita tepat waktu, kita bisa kita mengajukan ke bank itu minta diberikan potongan tagihan. Bisa dalam bank syariah, tapi itu memang tidak diperjanjikan dalam akad. Artinya bank syariah boleh memberikan keringanan itu, tapi tidak besarannya diperjanjikan dalam akad. Sama juga misalnya gini, kalau di bank syariah, misalnya kita telat membayar ya, misalnya harusnya tanggal 10 itu kita udah bayar, lewat tanggal 10 kan. Kalau di bank konvensional udah naik tuh bunga bank, udah naik ya bunganya itu, ya tagihannya. Nah kalau di bank syariah dia sistemnya ada namanya denda. Nah denda itu harus ditentukan di awal. Kalau misalnya si nasabah telat lewat dari tanggal sekian dia bayar tagihannya, maka dia dikenakan denda. Nah dendanya itu harus ditentukan di awal dan itu adalah dana sosial. Maksudnya? Nah jadi ada dana sosial itu dipergunakan untuk umat. Itu kalau dana sosial digunakan untuk kepentingan sosial. Tapi di sisi lain dia ada namanya takwid, ganti rugi. Yang kerugian yang ditanggung oleh bank misalnya karena nasabah misalnya itu telat bayar yang menimbulkan kerugian pada pihak bank. Itu nanti ada misalnya ya hitung-hitungannya juga, tapi dia beda dengan denda. Kalau denda itu lebih ke dana sosial ya, hibah dan lain sebagainya. Tapi kalau dana ganti rugi itu berarti kerugian yang memang harus ditanggung oleh bank karena kan dia harus biaya administrasi dan lain sebagainya karena penagihan tadi. Maka itu ada lagi hitungan sesuai dengan biaya real yang dialami oleh bank. Tapi di awal tetap dikasih tahu bahwa ada kalau misalnya dia telat itu ada hukuman supaya nasabah ini disiplin ketika dia melunasi tagihannya di bank syariah. Kalau membayar lebih kan gini, kalau di bank konvensional itu kan kalau kita membayar di awal DP ya? Enggak, kalau kita melunasi lebih cepat juga ada.
penalti apa gitu ya? Kalau melunasi lebih cepat, iya. ada kortingannya. Melunasi lebih cepat kan? Kalau di bank konvensional kan nggak boleh kabarnya. Kalau kita memang belum waktunya lunas, mau kita lunasin. Mau lunasi di perlunasan percepat. Nah, yang kasus Pak Yusuf Hamka itu kan seperti itu ya. Iya. Dia pengen melunasi sebelum sebelum waktunya. Waktu perjanjian. Waktu berakhir gitu ya. Nah, kalau di fatwa, jadi kalau di Bank Syariah itu dia harus mengacu kepada fatwa DSN MUI. Iya. Nah, itu ada fatwa nomor sekian. Itu mengatakan bahwa kalau nasabahnya itu melunasi sebelum waktu pelunasan, bank bisa saja memberikan apa istilahnya potongan pembayaran. Oke. Artinya kayak kortingan lah gitu ya, atau potongan yang harusnya 10 kali jadi sekian, diskon gitu. Oke. Nah, itu ada memang. Tapi tidak diperjanjikan di awal akad. Jadi dalam akad itu boleh, tapi ketika nasabah ingin misalnya, saya kan udah saya lunasi nih, saya udah jadi nasabah yang taat, boleh dong kasih penghargaan. Nah, bisa saja. Tapi itu memang sesuai ya banknya nanti. Kalau di bank konvensional nggak bisa kan begitu kan? Nggak bisa yang seperti itu. Jadi memang sistem di bank syariah itu dia lebih manusiawi. Ya, lebih manusiawi dia di sana. Makanya seperti ini akhirnya yang terjadi adalah faktanya ketika krisis moneter 98 yang eksis itu kan bank syariah. Bank muamalah itu terbukti dia eksis pada krisis moneter 98. Nah, pada pandemi Covid-19 ini ternyata dari yang tahun 2020 itu bank syariah itu tumbuh lebih tinggi daripada bank konvensional pertumbuhannya. Nah, jadi artinya memang sebenarnya peluang besar untuk membangun ekonomi umat sebenarnya. Apalagi di Indonesia ini kita mayoritas muslim, tapi hanya kesadaran masyarakatnya itu yang masih rendah. Karena kan terimis kan itu tadi kan ya sama aja, beda istilah aja gitu kan. Apa bedanya ayam yang dipotong dengan bismillah dengan ayam yang dipotong sama non muslim kalau seperti itu. Nah, itu beda kan. Meskipun pada hasilnya kan akhirnya ayam juga gitu kan. Beda. Jadi itu di akadnya terus tadi artinya kan ketika nasabah mengalami kesusahan ada toleransi sebenarnya. Ada ruang negosiasi lah ada ruangan negosiasi. Jadi yang dimaksud bagi hasil tadi itu ya? Iya, kalau bagi hasil itu ya itu tadi salah satunya, artinya ketika dia untung, nasabahnya untung, ya bagian bank kan ya untung juga. Tapi ketika nasabahnya rugi artinya ada penurunan. Tapi kalau marginnya naik enggak ya? Kalau mungkin naik. Tidak. Kalau margin turun mungkin ya? Iya. Artinya gini kan, artinya kan dia kalau dalam sistem murabahah kan udah ditetapkan di awal nih. Kita beli 10 juta, bank membeli 10 juta, ya harga pembelian asal, lalu dia jual ke nasabah 20 juta. Nah, itu kan dibayar misalnya sekian puluh tahun misalnya. Artinya cuman nanti akan ada biaya administrasi pastinya. Atau misalnya kalau dia telat, akan ada denda keterlambatan. Atau akan ada misalnya kerugian karena dia tidak sesuai waktu, kan ada kerugian dari pihak bank. Nah, itu kan akan ada tapi harus ada di perjanjian awal semua itu. Masalah ganti rugi, masalah denda dan sebagainya itu jelas di dalam akadnya. Gitu. Dan ketika tadi nasabahnya ada masalah, dia bisa ada ruang negosiasi. Ada ruang negosiasi. Nah, itu seperti yang kasus Pak Yusuf Hamka itu. Gitu, sebenarnya, cuma karena memang tadi butuh waktu. Gitu. Tapi memang kan karena di lembaga kan untuk memutuskan sesuatu butuh proses ya, bisa cepat ya. Dan kita juga mengingat seperti inilah, ya ketika kita berurusan, ya sebaik-baik berurusan tetap dengan sesama kita muslim lah gitu kan. Artinya kondisinya sama nih, bank konvensional dengan bank syariah. Tentu lebih enak, lebih afdol ketika kita berurusan dengan sama-sama bank syariah, kan artinya kita membangun untuk umat juga di sana. Tidak hanya untuk pribadi kita saja gitu kan. Artinya ketika membangun potensi keumatan melalui bank syariah itu kan dampaknya tidak hanya untuk kita, tapi untuk semuanya pasti. Ini buat saya sebagai orang awam kan gini, tadi kan ada istilah margin, ada istilah riba gitu. Ada istilah bagi hasil, ada istilah riba. Nah, kapan dia dikatakan dia menjadi riba, kapan dia dikatakan itu hanya tambahan atau margin gitu? Ya, kalau dia riba itu sistemnya dari awal itu sudah dipatok sekian. Ya, jadi kalau kita minjam ke bank konvensional, dari awal udah ditetapkan bunganya sekian selama sekian tahun. Jadi arti kondisi nasabahnya bagaimanapun ya seperti itulah bunga itunya, tagihan yang diminta oleh bank. Itu dikatakan riba ya, kalau begitu ya. Artinya terus kalau misalnya dia membayar telat waktunya, ada pembayaran, pokoknya kalau kau telat kau harus bayar sekian. Tapi kalau di bank syariah, artinya kalaupun misalnya dia bayar denda, ganti rugi itu memang dihitung dari kerugian real yang dialami oleh bank.
Ya, artinya jelas apa saja, tidak yang dari bulan dari awal pokoknya sekian, tidak seperti itu. Oh gitu, bisa menyesuaikan Nah, ya. Artinya memang prosesnya itu memang terkesan kalau lihat hasil akhir memang sama, tapi prosesnya itulah yang menentukan bahwa ada kejelasan di sana. Termasuk misalnya gitu. saya minjam misalnya uang 10 juta, tiba-tiba usaha saya tuh ya bangkrut. Seharusnya saya misal per bulan bayar 2 juta, bisa saya minta kekeringan Bisa. sekarang saya bangkrut iya, ya. yang kayak Pak Yusuf Hamka itu kan Begitu seperti ya? itu ya. Oke, Artinya kan dia tahu dari awal kalau ketika berurusan dengan bank syariah, ketika ada penurunan kemampuan untuk membayar bank tadi, tagihan yang di bank, dia bisa mengajukan apa istilahnya itu ya, mengajukan keringanan dalam pembayaran. Iya, gitu. iya. Tapi ternyata mungkin dalam prosesnya itu saya tidak tahu juga gitu ya. Ya kadang-kadang yang namanya manusia kan ada saja juga yang mengambil keuntungan juga di sana, meskipun sistem yang sebagus apapun. Artinya sistem udah bagus, saya memang tidak kita pungkiri ada beberapa bank syariah memang belum menjalankan maksimal. Kelemahan-kelemahan yang masih kedepannya masih harus diperbaiki juga. Itulah gitu. tugas Dewan Pengawas nanti ya, ada bank syariah ya. Gitu. Oke. Terus tadi saya menarik tadi ada katanya Pak untuk kegiatan apa sosial lah. Jadi katanya bank syariah juga bisa menerima bantuan sosial terus disalurkan lagi gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi gimana tuh? Ada zakat, infak segala macam? Iya, jadi bedanya bank syariah dengan konvensional kan kalau bank syariah itu kan dia juga menerima pembayaran zakat. Ya, zakat itu kan bisa juga disalurkan melalui bank syariah. Nah, termasuk juga dana sosial tadi, dana denda. Itu kalau peraturan dari Fatwa DSN, dana denda yang misalnya dia denda keterlambatan itu adalah dana sosial. Jadi harus dipergunakan untuk kegiatan sosial, nggak boleh buat operasional perusahaan ya? Nah kalau untuk operasional perusahaan itu diambil misalnya dari dana ta'wid atau ganti rugi. Artinya kan memang kerugian bank, jadi dia berhak dapat pendapatan. Tapi kalau dana denda itu berarti untuk umat di sana. Dan di luar memang kewajiban dia zakat, dia pasti ada pajak biasanya kan. Kalau bank pasti ada laporan, dalam laporan keuangannya ada, kalau bank syariah ya ada pajak, ada zakatnya juga pasti. Oke. Nah terakhir ini deposito gitu nah. Begitu juga kan kalau kita misalnya nyimpan uang ya banyak dalam jangka waktu tertentu di bank konvensional itu kan pasti ada naiknya atau bunganya dalam sebulan berapa persen gitu. Ya. Nah, kalau di bank syariah itu gimana? Kalau di bank syariah di akadnya itu ditentukan seperti ini. Kalau dia kan pakai akadnya mudharabah ya. Kalau tabungan deposito itu kan berjangka. Jadi dalam jangka waktu tertentu baru bisa ditarik. Dan bank punya kesempatan untuk berinvestasi dengan uang tadi. Yeah. Nah kalau di bank syariah ada juga yang seperti itu, tapi istilahnya dia pakai sistem bagi hasil. Nah dalam akadnya itu diperjanjikan misalnya si nasabah yang menyimpan uang, yang memberikan modal untuk bank supaya bisa dikelola tadi, misalnya dia dapat bagian sekian, misalnya 8% atau 10% atau 50% berdasarkan kesepakatan. Nah kalau banknya untung, berapa puluh persen dari keuntungan tadi, bukan dia patok dari awal, itu bedanya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau dia untung dari berapa persen dari keuntungan itu yang dikembalikan ke nasabah. Tapi kalau banknya rugi berarti ya itulah tadi. Ya, tapi kalau sistem mudharabah biasanya yang menanggung kerugian itu adalah ya nasabah, karena kan nasabah sebagai pemilik modal di sana. Tapi kan bank untung rugi itu kan tergantung kejujuran banknya juga kan. Makanya itu kita punya apa namanya ya, bank syariah itu harus dijaga nama baiknya. Bahwa ketika dia membawa nama syariah, orang udah percaya bahwa dia tidak akan bersifat curang di sana. Karena sistem ekonomi syariah itu tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada perjudian di sana. Jadi semuanya harus benar-benar jelas gitu. Jadi bawa nama syariah itu tidak mudah sebenarnya. Itu butuh apa ya? Ya menjaga nama baik tadi itu ya. Iya, karena itu tidak mudah di sana. Tapi kita sedang membangun ya, membangun supaya ekonomi syariah itu eksis di Indonesia. Terakhir nih, ini kan pertanyaan lucu-lucuan tapi bagi saya penting. Jadi gini, ada anekdot lah dulu dari teman-teman saya itu kan gini. Kalau kita nerima telepon dari bank, kalau ngomongnya bagus-bagus itu berarti dia menawarkan produk. Tapi kalau kita nerima telepon dari bank, kalau nadanya tinggi itu berarti dia nagih gitu, nagih utang. Nah, ada nggak diatur tata cara juga kalau bank syariah kalau nagihnya harus baik-baik, atau misalnya Bu kalau belum bisa bayar Ibu banyak-banyak sholat duha, baca baki, ada nggak gitu untuk bank syariah misalnya? Jadi emang jadi kalau PS itu salah satu tugasnya tidak hanya mengawasi akad saja, tapi sampai ke pemasaran, ya sampai kepada misalnya standar operasional manajemennya. Jadi
kalau kita lihat dari brosur produk saja, kalau Bank Syariah pasti dari penampilannya, ya pakaiannya, termasuk lah pasti diawali dengan salam pasti. Mau dia dalam keadaan itu nasabah menagih hutang sekalipun pasti ya konsep Bank Syariah itu udah jelas syar'inya pasti. Yang Islami lah pasti ya. Bukan marah-marah enggak ya? Oh, enggak ada. Seharusnya enggak ya? Seharusnya tidak. Ya, tapi saya yakin kalau Bank Syariah itu dia udah tahu ya. Artinya nama baik syariahnya itu memang harus dijaga. Dan itulah guna DPS. Setiap bank syariah itu harus ada DPS-nya, dan DPS itulah yang mengawasi penerapan dari fatwa MUI dan juga memberi masukan kepada direksi kalau memang ada sesuatu yang tidak bertentangan atau sesuatu yang bertentangan dengan kalau masyarakat menemukan hal-hal yang aneh yang tidak sesuai prinsip ya syariah di lembaga keuangan syariah. Nah, dia bisa melapor ke DPS ya. Ke DPS. DPS. Ya? Jadi gini, setiap produk atau setiap jasa keuangan yang ditawarkan oleh satu lembaga atau satu bank itu dia harus ada punya opini DPS-nya dulu. Jadi DPS-nya itu ya Dewan Pengawas Syariah itu udah mengecek terlebih dahulu apakah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak ya. Dan nanti ada uji petiknya juga. Setiap berapa bulan itu akan ada uji petik secara acak kepada nasabah bank. Ini sesuai enggak? Udah sesuai artinya enggak, kalau gitu. misalnya ada yang tidak sesuai boleh lapor ke DPS-nya, nanti DPS-nya yang akan mengecek gitu ya. Nah, kalau bank yang bersangkutan ternyata dalam operasionalnya bertentangan dengan syariah, bisa saja si nasabah ini melapor ya, memberikan peringatan atau melapor kepada pihak yang berwenang ya. Kalau di bank kan dia ke OJK biasanya. OJK, tetap OJK. Ya, jadi tetap OJK dia. Bank Artinya syariah dia syariahnya dicabut nanti ya. Nama syariahnya itu. Ya, maksudnya untuk buat bank syariah melapor ke OJK bisa juga ya? Iya, dia kayak DPS itu tidak hanya melapor ke DSN MUI saja, tapi juga ada laporan ke OJK juga kan, karena bank di bawah OJK pastinya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dr. Robiatul Adawiyah MHI. Ya, luar biasa. Semoga pertama sekali lagi selamat atas sertifikasi Dewan Pengawas Syariah kan. Ya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Jambi khususnya. Semoga Bank Syariah di Jambi semakin berkembang. Ya, amin. Ya, sukses selalu. Insya Allah. Sama-sama lah. Mudah-mudahan kita sama-sama support ekonomi syariah khususnya di Jambi. Ya. Oke, apalagi dalam suasana ekonomi agak ya kurang stabil sekarang ya. Dan kedepannya Jamberita juga ke Bank Syariah juga. Iya. Bank Syariah ya. Yang penting itu uangnya dulu ya. Kalau uangnya banyak gampang lah. Oke, sekali lagi makasih Ibu Dokter. Ya, sama-sama. Sukses selalu Sobat Jamberita. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita di hari ini soal Bank Syariah. Sampai jumpa di Jamberita Ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum.